Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat dia rasakan beban yang kamu pikul. Harisun 'alaikum, beliau menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan kamu. Bil mu'minina raufur rahim, beliau juga orang yang maha pengasih dan penyayang dan dengan sesama orang-orang beriman. Bapak dan ibu sekalian, para jamaah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tiada henti memberikan kepada kita berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama rahmat iman dan Islam. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik ceramah kita kali ini akan mencoba menjelaskan beberapa karakter dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, semenjak pagi tadi hingga jam 12 siang ini berlangsung kegiatan pemilu kada yang bertujuan untuk memilih kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Tentu ini adalah pesta demokrasi di tanah air kita. Dan ini jelas tentu juga sangat didukung oleh ajaran agama kita. Islam adalah agama yang memandang penting adanya kepemimpinan. Kita tidak mungkin hidup sejahtera, tidak mungkin bisa hidup damai, tidak mungkin bisa hidup aman tanpa ada kepemimpinan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan pemilu kada di tanah air kita berlangsung dengan aman, tanpa gangguan apapun. Tapi doa kita lebih lanjut adalah, moga mereka yang terpilih itu adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang bekerja keras, pemimpin yang memiliki akhlak mulia untuk mensejahterakan bangsa yang kita cintai ini. Para jamaah sekalian, agaknya kita tetap penting untuk terus belajar dari Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW bagi kita bukan hanya utusan Allah, bukan hanya Nabi yang diutus Allah, tapi beliau juga sekaligus adalah pemimpin. Dan kepemimpinannya sudah teruji. Coba bayangkan, terutama semenjak periode Madinah, beliau tidak saja menjadi seorang rasul, tapi sekaligus juga beliau adalah pemimpin. Mungkin tidak ada istilah saat itu presiden, gubernur, wali kota, apapun. Tapi Rasulullah di Madinah telah menjalankan fungsi sebagai pemimpin di samping sebagai rasul utusan Allah. Kepemimpinan beliau diakui bukan hanya oleh kita umat Islam, tapi orang asing sarjana barat
mengakui kehebatan kepemimpinan beliau. Coba bayangkan ada banyak tulisan tentang kehebatan, visi hebat dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Salah satu di antara karya klasik sarjana barat Michael H. Ars yang melakukan penelitian terhadap 100 pemimpin-pemimpin terbesar di dunia. Pemimpin-pemimpin yang sangat berpengaruh di seluruh dunia dalam sejarah umat manusia. Dari kajiannya terhadap 100 tokoh itu, Michael H. Ars berkesimpulan, dan dia sangat yakin dengan kesimpulannya itu, bahwa di antara 100 itu, 100 tokoh berpengaruh itu, 100 tokoh pemimpin umat manusia dalam sejarah peradaban manusia, yang sangat pantas ditempatkan pada ranking nomor 1 adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kepemimpinan beliau, karena integritas kepemimpinan beliau, karena visi kepemimpinan beliau. Bapak dan Ibu sekalian para jamaah, lalu apa kira-kira hal-hal penting yang selalu harus menjadi iktibar bagi kita? Supaya apa? Karena bagaimanapun Rasulullah menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu nanti akan dituntut pertanggungjawabanmu terhadap kepemimpinanmu itu. Maka kalau kita ingin sukses menjadi pemimpin, marilah kita semua belajar dari bagaimana Rasul memimpin dan apa kunci-kunci sukses kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi kunci sukses kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah dalam memimpin betul-betul mencintai umat yang dia pimpin. Dia peduli dengan keadaan, dengan nasib, dengan penderitaan yang dialami oleh umat yang dia pimpin. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia lebih peduli dengan umat yang dia pimpin. Dan itulah yang menggerakkannya sebagai pemimpin. Dia bukan tipe orang yang egois, bukan tipe orang yang individualis, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi Rasulullah SAW justru lebih mementingkan perhatiannya kepada umat yang dia pimpin. Itulah yang tergambar dalam ayat yang kita sampaikan tadi. Azizun alaihi ma anittum. Amat berat dia rasakan beban yang kamu pikul. Rasul memahami beban berat dari umat yang dia pikul, yang dia rasakan. Rasul faham betapa sulitnya kehidupan umat yang dia pimpin. Dan ini menjadi perhatian dia. Kepedulian, perhatian yang besar, yang sungguh-sungguh, yang jauh dari basa-basi. Inilah salah satu menjadi karakter kepemimpinan Rasulullah. Peduli, perhatian dengan semua problem yang dihadapi oleh umat. Maka dengan ini Rasul adalah pemimpin yang dicintai oleh umat yang dia pimpin. Kenapa? Karena dia betul-betul ikhlas, tulus, peduli, perhatian dengan umat yang dia pimpin. Kaum muslimin berbahagia, mari kita lihat salah satu contohnya. Apa contoh? Lihat para sahabat beliau memimpin yang pasti meniru Rasulullah SAW. Umar bin Abdul Khattab. Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab? Umar untuk tahu bagaimana keadaan umatnya, malam-malam hari sengaja datang ke kampung-kampung yang jauh dari pelosok kota Madinah. Lalu begitu datang,
Umar mendengar tangisan dari di balik rumah atau kemah orang-orang Arab Badui. Lalu dia dengar dekat-dekat apa yang terjadi dengan keluarga itu. Kok tengah malam ini masih ada anak-anak orang kampung Badui itu yang menangis. Lalu sengaja Umar datang ke pintu kemah orang itu, menanya apa yang terjadi. Kenapa ada anaknya yang menangis? Kemudian diberitahukan kepada Umar bin Khattab bahwa anaknya ini lapar, tapi tidak ada yang dimakan sedikit pun di rumah orang Arab Badui itu. Mendengar itu, Umar bin Khattab tidak memerintahkan anak buahnya untuk mengambil gandum ke Baitul Mal. Kenapa? Dia tidak mau melepaskan tanggung jawab itu. Karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Lalu akhirnya apa? Dia bergegas pergi sendiri ke Baitul Mal, mengambil sekarung gandum, memikulnya ke rumah kaum Badui itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pemimpin pengikut Rasulullah menauladani kepemimpinan Rasul, peduli. Dan itu pula lah sebabnya baik Rasul dengan para sahabatnya menjadi pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh umat yang dia pimpin. Jadi kalau ada di antara kita ingin menjadi pemimpin yang dicintai oleh umat yang kita pimpin, siapapun umat itu, maka kuncinya adalah jadilah kita pemimpin yang mencintai dan peduli dengan umat yang kita pimpin, kelompok yang kita pimpin, masyarakat yang kita pimpin. Jadilah kita peduli dengan keadaan mereka, peduli dengan kesulitan hidup mereka. Maka buah yang akan kita peroleh dari kepemimpinan itu adalah kita sebagai pemimpin akan dicintai oleh umat yang kita pimpin. Yang kedua, bagi Nabi kita Muhammad SAW, akhlak itu bukan untuk disebut-sebut. Akhlak, sifat-sifat mulia itu bukan untuk dilagu-lagukan. Tapi akhlak itu untuk dipraktekkan. Apa yang kita sebut dengan kejujuran, amanah. Bagi Rasulullah itu semua untuk dipraktekkan. Untuk dinyatakan dalam tindak tanduk seorang pemimpin. Begitu seorang pemimpin jujur, dia tidak akan pernah mengambil yang bukan haknya. Dia tidak akan pernah mengambil apapun yang haram sifatnya untuk dia ambil. Dia juga tidak akan memanipulasi apapun untuk kepentingan dirinya. Kejujuran, amanah adalah nilai-nilai luhur dalam agama kita, dalam Islam. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan semenjak awal masa remajanya Rasulullah dipercaya karena kejujurannya itu. Dan pemimpin yang mempraktekkan akhlak, sekali lagi pemimpin yang mempraktekkan akhlak, tidak hanya menyebut-nyebut, niscaya dia akan menjadi pemimpin yang dipercaya. Pemimpin yang jauh dari korupsi, menjauhkan dirinya dari manipulasi, menjauhkan diri dari segala macam upaya menipu masyarakat. Niscaya dia akan dipercaya. Dewasa ini sayangnya kita melihat kenyataan. Ternyata banyak pemimpin kita yang justru menggunakan segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan. Dan begitu kekuasaan diperoleh, itu pun juga dimanfaatkan untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang haram, dan menjauhkan mereka dari sifat amanah dan menjauhkan mereka dari sifat jujur. Kalau ini yang terjadi, pemimpin kita layak tidak dipercaya. Tapi Rasul dengan para sahabatnya sekali lagi mempraktekkan, membuktikan bahwa nilai-nilai luhur dalam kepemimpinan seseorang itulah yang membuat dia dipercaya
Dan itulah yang membuat dia dimuliakan oleh umat yang dia pimpin. Yang ketiga, kaum muslimin berbahagia, Rasul dengan para sahabatnya bersungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk terwujudnya keadilan di tengah umat yang dia pimpin. Sekali lagi, bagi Rasulullah tidak ada basa-basi, tidak ada lip service. Rasulullah bekerja untuk kesejahteraan, Rasul bekerja untuk kedamaian, Rasul bekerja untuk kesejahteraan umatnya. Disinilah sesungguhnya kunci kenapa Rasul begitu dihargai, Rasul begitu dihormati, bukan hanya oleh kita sebagai pengikut beliau, tapi oleh bangsa-bangsa lain, oleh umat lain non-muslim pun menghargai, menghormati kepemimpinan Rasul yang sungguh-sungguh, yang kata orang sekarang sungguh genuine. Kaum muslimin berbahagia, inilah setidaknya kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah selama beliau menjadi pemimpin. Saya yakin dan percaya sesungguhnya di antara pemimpin kita atau siapapun di antara kita menjadi pemimpin, manakala sungguh-sungguh mengikuti kepemimpinan Rasul, beliau-beliau pun insya Allah juga akan dipercaya, akan dicintai, dan akan dihormati oleh umat dan bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan sekali lagi pemilu kada yang berlangsung hari ini memberi kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang menauladani kepemimpinan Rasulullah, sehingga dengan itu kita harapkan bangsa kita makin sejahtera, makin adil, dan makin makmur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا